يا رسول الله سلام عليك يا رفيع عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تدع منا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين يا مجيب السائلين. Yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat Nenek Mama Cedik Pandai, yang didahulukan selangkah, dituakan sehari, ditinggikan seranting. Yang besar tidak disebut gelar, kecil pun tak disebut nama. Dan kita yang pada umumnya berhadir di rumah Allah yang penuh berkah ini. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna salat orang yang tinggal bertetangga dengan masjid kecuali di masjid itu sendiri. Tidak sempurna, tidak maksimal sembahyang orang yang tinggal di sekitar masjid kecuali di masjid itu sendiri. Bahkan ada ulama yang mengatakan, memahami dan menjelaskan bahwa maksud hadis itu bukan sekedar maksimal, malahan tidak sah katanya. Begitu pula. Walaupun yang terkuat pendapatnya mengatakan tak sempurna. Tidak sempurna solat orang yang tinggal di sekitar masjid kecuali dia solatnya di masjid. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa tak sempurna tapi tidak sah. Begitu dahsyat. Kenapa demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Kalau bukan tetangga masjid yang meramaikan masjid, siapa yang? Kalau bukan masyarakat yang ada di sekitar masjid yang bisa diharapkan meramaikan masjid, tak akan hantu launan di kebun sawit yang diharapkan. Jadi Yona, kan tak mungkin hantu belau ini masuk di kebun sawit kan diharapkan untuk datang ke situ sebenarnya. Yang bisa diharapkan untuk meramaikan masjid adalah tetangga masjid itu sendiri. Mengutuk masjidku ke masyarakat yang ada di masjid, sembahyangnya di rumah. Cuma lang sigawan, lebih jauh juga. Masuk kampung kami, menyumpa masjid. Selangkah dua langkah rumahnya dekat masjidnya, dekat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi tema kita pada subuh ini bukan tentang tetangga masjid, juga bukan tentang sembako. Seumur-umur saya mengisi kajian subuh Sabtu atau Ahad, sekaligus mau nampak buih bertumpuk di sini. Mudah-mudahan ini menjadi pahala bagi pengurus atau bagi panitia lah yang punya ide semacam ini, atau pemerintah mungkin lah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau dalam bahasa awalnya yang mancai jonjang tu dinding atau jonjang, apa bahasa buntunya? Awak kalau memanjat kan perlu jonjang lah. Kita kalau mau memanjat kan perlu jenjang. Yang mencari jenjang itu dinding atau jenjang?
dinding yang mencari jenjang cari tangga atau tangga yang mencari dinding? Kini nak mencari jemaah masjid itu jemaah nanti masjid. Yang kini itu masjid nak mencari jemaah, bukan jemaah nak mencari masjid. Kenapa demikian? Lah dia gi umpan semua. Umpan. Dia gi sembako, dia gi tiange, kopiange, lontong sebiang. Itu namanya dinding nama jenjang. Tujuannya adalah untuk meramaikan masjid. Tak juga datang ke masjid nak dapat jaga. Lapawi dan sudah dicari bagaimana cara jemaah itu datang. Lagi makan, lagi minum, lagi sembako. Tak juga datang. Itu menunggu mati bila akan datang masjidnya. Tapi bukan hanya sembahyang, disembayangkan. Nauzubillah subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaji kita subuh ini adalah sesuatu yang itulah kerja kita sehari-hari. Jadi kok kajinya kaji dan sehari-hari. Sebuah aktivitas kita setiap hari. Apa tu Ustaz? Mencari bore. Layu bore ni dua. Bore tu bore siko bahasa bore. Kalau nak obe dia dua tu bore, tak sah dua bore namanya. Mencari beras, mencari makanan, mencari minuman, mencari pakaian, mencari saldo simpanan. Itu yang kita sebut dengan mencari nafkah. Mencari nafkah itulah kaji kita atau tema kita semua. Apanya yang kita bahas? Apanya yang kita kaji? Yang kita bahas, yang kita kaji adalah adab dalam mencari nafkah. Sopan santun atau akhlak dalam mencari rezeki ataupun nafkah. Itu yang kita bahas. Ustaz, nya puluh gunanya pakai adab dalam mencari piti itu Ustaz. Yang obe namanya adab tu kalau bertamu ke rumah orang. Tu yo ada adabnya Ustaz. Kalau mencari piti, mencari bore, kok ada perlu adabnya, etikanya, sopan santun. Ambo jawab, lain. Harus ada adab, harus ada akhlak dalam mencari rezeki. Kenapa dia macam itu? Kalau nak beradab mencari nafkah, menjawab piti, mencari bore itu, tak ada bedanya awak nak kaki ompek itu. Kucing mencari nafkah tak? Kalau nak kaki ompek dan lidah majulu-julu tu, pikir sobi tersinggung lah kan. Ambo sobi lah. Anjing mencari nafkah nak saya lagi. Mencari. Kobau suka bahasa apanya. Kerbau. Tu Kerbau sehari-hari mencari makan tak? Mencari. Kambing macam itu je. Apa beda awak jo kambing, jo anjing, jo kondik? Kondik suka bahasanya. Celeng tu apa? Apa bedanya awak mencari makan sehari-hari dengan binatang kaki ompek? Bedanya, itulah. Awak ko lai bakal, lai bahati nurani, lai agama. Maka adab itulah yang membedakan kita dengan binatang dalam mencari makanan. Jadi kalau ada manusia bakapalu bau hitam tidak punya adab dalam mencari nafkah, sama juga pun dia boleh. Ya. Maka ini yang perlu. Mencari nafkah, mencari beras itu penting. Tak bisa diremehkan itu. Ada salah seorang tabi'in mengatakan seperti ini. Kata beliau, la khaira fi man la yazidu jam'ul mali min hilli. Tak ada eloknya orang yang inyo terus menerus mencari rezeki, mengumpulkan harta, mencari duit, mencari beras, mencari pakaian
tapi tidak dari cara yang halal. Tak ada elok macam itu. Bodoh kata saya, kata tabi'in. Namanya Sa'id Ibnul Musayyib. Tidak ada kebaikan, tak ada eloknya orang yang terus setiap hari pergi ke ladang buka rupa, pergi kebun sawit, mencari itu, berbisnis itu, tapi kojonya dari yang haram. Tak ada elok yang mencari itu. Bodoh kata tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyib. Jadi penting Bapak Ibu, silahkan cari nafkah, carilah piti itu. Tidak ada satu pun ayat dalam Al-Quran dan satu hadis Nabi yang melarang kita mencari dunia. Tidak ada. Kalau ada, dia boleh kunci ayat 1 juta. Serius? Carilah ayat dalam Al-Quran yang mengatakan jangan cari dunia, jangan cari dunia. Haram dunia kau dipakai. Carilah nanti. Kalau dapat 1 juta. Cari juga hadis yang mengatakan jangan cari dunia, akhirat je lah, sembahyang je lah, jangan cari piti lah, jangan cari beras lagi. Kalau ada, biar saya beli nanti. Kenapa demikian? Karena memang agama kita tak melarang mencari piti, sudah Pak. Nabi Muhammad tak pernah dia melarang umatnya mencari nafkah. Tak ada. Itu apa isi Quran dosa? Isi Al-Quran dan isi hadis itu hanya mengingatkan elok-elok dunia tu dunia tu hijau tu, dunia tu berkilau tu, jantan silam. Itu yang ada dalam Quran dan hadis ini. Mengingatkan kita dunia ni carilah, tapi jangan tertipu oleh dunia. Sama jawab, anak-anak nak main di tepi lobu tu lobunya tu jalan tu. Kita larang. Kita sebetulnya tidak melarang dia main di tepi-tepi itu, tapi kalau takut kita nanti terlewat barang tu. Kita ingatkan, lelok nak motor godang-godang gini kan, mengancam aja gini. Lelokmu pesan orang tua seperti ini kepada anaknya itu sebetulnya tidak melarang betul anaknya main tepi jalan. Mainlah nak, tapi tengok-tengok, jangan dokek bono dokek lobo tu. Begitu juga dalam Al-Quran. Dunia itu kesenangan sementara. Tak lama tu. Bapulah tahan piti nak simpan. Bapu lamunya ruku nak menghasilkan tu. Itu pesan Al-Quran dan pesan Nabi kita dalam hadis. Tak melarang mencari tu, cailah. Cuma tolong elok-elok mencarinya. Lakukan adab-adabnya. Apa adab-adabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ini yang pertama. Adab yang pertama adalah carilah nafkah dengan jalan atau cara yang halal. Bahasa kampung kami holo, dengan cara yang halal. Jemputlah rezeki itu, jemputlah nafkah itu dengan cara yang halal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah berpesan kepada para sahabatnya. Kata beliau, "Sayati 'alan nasi zamanun." Akan datang nanti suatu masa, akan datang nanti suatu zaman. Zaman apa wahai Rasulullah? La yubalil mar'u. Orang-orang yang hidup di zaman itu, kata Nabi, tidak lagi memperdulikan apa yang diambilnya, tidak lagi memperdulikan penghasilannya, pekerjaannya, cara dia mengambil dan menjemput nafkahnya. Aminal halali aminal haram, entah itu dari halal atau dari haram. Kira-kira lah sampai nak kita ke zaman tu. Tak dijawab dan lagi bagi. Sudah sampai belum kita ke zaman tu? Alah, mengaku je lah. Penonton kita atau kita yang pemainnya mengaku je.
je lah sampai kita di zaman tu. Zaman di mana orang tidak lagi memperdulikan dari mana binti yang bersimpan di bank tu, dari kojo dengan halal atau kojo dengan haram. Itu tak, itu pikiran orang ini lah Pak. Pikiran orang sekarang ini, contoh apa yang bermotor contoh itu bulan, setinggi apa mau yang tingginya bubungnya, contoh itu lumayan. Apa yang makan itu pula yang makan, apa yang mau pakai contoh itu yang pakai. Itu tu gini dan dibikin orang sahabat gini. Iya tu tak? Iya. Oh, itu halal tu, kok haram. Habis kalau Ustaz nomor 10 tu je. Yang nomor 1 Ustaz bermotor juga. Berkebun sawit juga. Nah, itu gini yang nomor 1 Pak. Oh, jauhnya halal tu haram. Habis kalau itu picit yang atu je lah. Nah, itu gini yang terjadi. Itulah zaman yang diingatkan oleh Nabi berabad-abad dulu. Akan datang wahai warga Kubang, suatu masa di mana orang dan hidup di situ tidak lagi memperdulikan dari mana yang mendapatkan nafkahnya itu, dari cara yang halal, dari sumber yang halal atau sebaliknya. Lah jadi nomor kinci tu, nomor kinci. Atau kinci juga bersaudara. Main kelereng, wak main apa? Nomor kinci yang iyo katanya, kinci. Tu lah hilang bersaudara tu gini. Kinci, nomor terakhir. Nah, nomor kinci gini tu. Jangan harap dulu lah. Kau haram Ustaz, tak berani dah. Contoh apa yang makan, contoh dulu dan makan. Mau dia apa yang punya itu. Harus juga saya seperti itu. Itu nomor 1. Prioritas ini tu bahasa awaknya gini. Itulah Pak, zaman kini itu yang sudah diingatkan oleh Nabi sekian abad yang lalu untuk mengingatkan kita bahayanya harta haram, penghasilan haram, piti haram. Ambo bacakan satu hadis. Kau tak kata ambo, kata Nabi. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man iktasaba malan min ma'sam, siapa yang berpenghasilan dari sumber yang haram. Piti masuk aja dari sumber yang haram. Apa maksud sumber haram tu Ustaz? Dari kojo yang dah halal, dari sumber piti yang diharamkan oleh Tuhan, dah halal bang, haram. Ada situnya dapat piti per hari, per bulan, per minggu, per tahun. Dari situnya mereka menyimpan. Siapa orang yang seperti ini kata Nabi? Fawasala bihi rahimah. Kemudian penghasilan yang haram itu dia pakai untuk menyambung silaturahim. Pulang beko, aku nak pulang nak ciko kampung. Orang umpamanya merantau, tiba beko Idul Fitri pulang kampungnya, basuh jo anak, basuh jo kemanakan. Anak dibimbing, anak dipangku kemanakan dibimbing. Iya nak. Nek basuh jo kemanakan tentu awak lagi lah amplop kita kau yo kan. Kau kan Idul Fitri kau lagi. Jadi amplop isinya binti. Kau basuh jo kawan lama satu sekolah dulu. Jo mana jo lama lah hebat gini ada tu. Tak macam itu, mau minum kopi gitu, makan apa. Dek kawan dulu, kawan sama sekolah, kawan sama pemain. Dironcen. Dironcen. Roncen. Biasa buah-buah. Ditraktir. Ditraktir lah kawan tu, makan lontong, minum kopi segala macam. Dek apa? Dek silaturahim. Cuman piti dan dia kira kemanakan tadi. Piti yang dipakai untuk meroncet kawan piti yang haramnya, kojonya yang haram tu kan dapat piti tu. Itu yang dipakainya, itu yang dibagi-baginya kemanakan ke anak, ke datuk, ke nenek segala macam. Itu yang dipakainya untuk mentraktir kawannya tadi. Piti haram semua. Laikan bapa halo nak di ujung hadis kau kata Nabi dak hitung pahala dulu. Atau kata Nabi tasaddaqa bihi,
atau dijadinya sedekah. Setiap datang ke masjid kau, masuk piti 10.000, masuk 1.000, masuk sekian. Berpahalona di ujung hadis tu Nabi mengatakan indah. Bersedekah rajin, tapi piti yang dipakai untuk bersedekah tu dari kojuran haram. Tak berpahala mak. Awak beribadah di dunia, bukan mencari pahala kan? Kini bersedekah gitu. Dari piti dan haram, dari kojol dan haram, dah berpahala dah. Apa tika dia dah? Abi umpat de ayu. Dah ada sesiun, ponek dapat. Atau kata Nabi dalam hadis ini, anfaqahu fi sabilillah, atau dipakainya untuk berinfak di jalan Allah. Dibuat oleh pengurus ke situ orang Arab, orang Palestina tu. Minta dananya, minta bantuan untuk saudara kita di Palestina. Atau daerah yang sedang kena gompo, datang ke situ minta bantuan. Ikutnya menyumbang. Tapi lagi-lagi dana yang dia sumbangkan itu dari kerja dia yang haram, penghasilannya yang haram. Tak jual pahala. Segala macam ibadah yang dilakukan oleh orang yang penghasilannya haram, dia pakai penghasilan haramnya itu untuk beribadah kepada Allah, tak ada pahalanya, dipastikan. Itu tak kata orang bodoh, kata Nabi itu. Boleh nak percaya kalau bodoh, cuma kan Nabi jangan sampai tak percaya. Harus percaya pada Nabi. Nabi mengatakan tak berpahala. 10 kali nyupai umroh, pai haji, lapopak dia muka. Ni pop. Apa tu siapa popak? Popak tu apa tu siapa? Popak tu kau ulat kemudian kau utara ke selatan. Popak tu mana? Kalau kini patroli kan nama. Anak gadi kalau lah sonjo hari baiknya. Lah lah, pai patroli kau kiangnya. Patroli tu kau ulat kemudian. Lapopak dia muka tu Madinah. Karena seringnya dia pergi umroh, pergi haji. Tapi kalau umroh hajinya 7 piti dari usaha dan haram, noji kan dapat pahala. Noji itu bahasa daerah mana? Noji, haram. Tak akan berpahala, Pak. Walaupun pulang mikir, oji, mana ojinya? Ya. Cemei malaikat haji kontui dia. Nak dah bodoh anak malaikat cakap. Ni tentu dia malaikat. Pasal anu ko pai umroh ko tanah orang ni biar dia jual dia tanah orang. Sudah tu hasil jual tanah orang tu dibawanya pergi haji. Haji kontui nama kata malaikat. Memang iya Pak. Tidak didoakan oleh malaikat haji umroh kita tu mabrur kalau piti atau modal yang kita pakai untuk umroh itu tidak dari yang halal. Itu bahasa apa tu haji kontui itu. Kalau malaikat ya tentu didoakannya, ya Allah sianu ni jangan beri dia haji dan umroh mabrur. Tu. Di Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cukup dengan satu hadis ni, takutlah kita, takutlah hendaknya kita jangan beribadah dengan harta yang haram. Satu kali Aisyah istri Nabi lah selesai melaksanakan umroh. Selesai umroh datang kepada Nabi. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, wahai istriku yang bernama Aisyah, innama ajrul umratiki ala qadri nafaqatiki wa nasabiki. Wahai istriku, pahala umroh yang kamu lakukan itu sesuai dengan nafkah atau duit atau biaya yang sudah kamu keluarkan. Kalau 1% dana umrohnya itu dari yang haram, berarti tak tiada 1% pun pahala yang didapat. Kalau 50% Ustaz, 50 halal, 50 haram. Ya 50 dapat pahala. 50% lah tak dapat. Seperempat yang haramnya Ustaz, seperempat dulu tu yang anggu yang kumpak.
itulah gambar. Jadi hati-hati Bapak Ibu beribadah tu, cari piti, cari nafkah, gunakan nafkah yang halal. Orang-orang kita dahulu datu-datu di dunia kita gaji nak banyak, menjual pisang goreng kan, menjual daun pisang, tapi dia naik gaji. Tapi halal. Awak nak sekali duduk dapat anggaran pergi umroh. Tapi itu dari piti-piti angin di situ. Tengok mana yang barokah. Dari niniuk yang naik umroh tu dari dia menggali daun pisangnya di rumput piti itu, ditabung. Bisanya umroh. Halal tak seketik mabrur umroh ni dia tu. Pulangnya dari tak elok jadi elok. Kalau orang kini jangan sebut ni. Ya. Maka mudah-mudahan Allah lindungi kita. Yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adab dalam mencari nafkah itu adalah jangan buru-buru menginginkan apa yang kita kejar itu cepat didapatkan. Jangan masih koki. Kau nak bersawah itu rumah. Masih koki masih kekah. Masih koki itu jangan buru-buru. Jangan nak copet. Jangan nak copet-copet apa yang kita inginkan, yang kita kejar itu dapat dalam sekejap mata. Jangan contoh itu. Berusaha je lah. Yang diminta oleh agama kita istiqomah. Menggali je lah. Bekerja di kantor, bekerja je lah di kantor. Oh, ada keinginan dia nak punya motor Ustaz. Nak punya ikut, nak buka itu, nak membolo ikut. Yo, silahkan. Tapi usaha bila waktunya lah tiba, dapat tiba apa yang kita inginkan. Dan jangan masih koki. Sebab Allah tu sudah membuat pos-posnya. Cuma kadang-kadang bila awak nikah dulu Pak, kan ada posnya kan. Ada di antara kita ni yang nikah berumah tangga umur 30. Cenuapunya pengusaha beko nak berbini atau nak berlaki. Kalau Tuhan mengatakan dulu di zaman azali, kau berbini, kau berlaki umur 30 je Tuhan. Cenuapu beko usahanya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala sebelum umur 30 nak akan jadi barang tu. Jadi Allah tu sudah membuat pos-posnya. Umur sekian sianuko saya takdirkan kata Allah punya untung. Umur sekian sianu saya takdirkan bisanya membuat kebun sawit sekian hektar. Umur sekian sianu saya takdirkan dia pergi umroh. Nah, ada pos-posnya. Maka yang menjadi tugas kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersabar je lah. Usaha je lah. Kapan nanti Allah menakdirkan yang itu tadi itu, copet atau lambat akan tiba. Maka jangan tergesa-gesa. Nyuna membuat orang berani mambi dan haram tu, dek tak copet-copet, dek nak copet tu mah. Karena ingin tergesa-gesa itulah orang berani mengambil mana yang haram, meninggalkan yang halal. Orang berani potong kompas, orang berani mengambil jalan pintas karena dia sudah tidak sabar. Tengok rumah sebelah kanan lah tingkit dulu. Tengok rumah sebelah kiri lah penuh tanah tu dibangun. Tengok rumah depan tu lah dua lotonya. Tengok rumah sebelah kiri lah umpik bininya. Boleh buk. Itu yang membuat awak nak lompat tidur malam tu Pak. Ya tak? Yang membuat kita gelisah tidur malam tu dia apa? Kalau Indo aku sama omak lah. Yang membuatnya sakit gigi malam dia apa? Tak konang rice cooker sebelah kawan tu lah berubah nak paling hancak gini awak alun lah. Kenapa apa-apa aku mau koyok kiri kanan? Dia nengok rumah sebelah tu deh lama kilik lepas tambah lo tingkit. Dia itu Pak. Persaingan hidup kau itu yang membawa sakit gigi, domong setengah malam, dah itu semuanya tu.
Yang kerja di kantor umpamanya tengok kawan lah naik lo tunjangan awak alum jelek. Yang guru siko kawan lah pun nomor tu yang gaji bertambah. Lah sertifikasi awak alum jelek. Obuk lah beruban. Itu yang membuat uban tu. Itu dipikir tahu. Bilu je. Semakin banyak perasaan jiwa kita mengatakan bilu jule. Inilah yang membuat nanti kita berani untuk mengambil jalan pintas. Maka pesan Nabi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, la tastabti'ur rizq, jangan kalian pernah merasa jatah rezeki kalian itu datangnya terlambat. Subhanallah. Dia giwanya Nabi itu resep hidup tenang. Itulah yang menjadi resep hidup tenang tu Pak. Ketua yang sekolah kan lolok bakaulu atau bakaulunya bakar buah, makan batang buah, ciri lasu. Resepnya tu Pak, resepnya itulah resep. Sabar aja lah dalam menjemput rezeki itu. Cenapa pun kiri kanan depan belakang lah ditinggalkannya kita. Kawan lah mendapatkan apa yang selama ini kita cari. Awak alhamdulillah. Ingat resep hidup. Jangan pernah merasa jatah rezeki kalian itu datang terlambat. Kenapa? Karena pos-posnya ladu dibuat oleh Tuhan. Ladu ditentukan oleh Tuhan. Kalau Allah menakdirkan saya ini naik haji, maka sebelum mati saya akan sampai ke Mekah. Ku kata Nabi. Jadi kata Nabi, jangan kalian merasa jatah rezeki itu datangnya terlambat. Jangan pernah, kata Nabi. Dia apa? Fa innahu lam yakun 'abdun liyamuta hatta yablugha akhir rizqihi wala. Karena seorang hamba, kata Nabi, tak akan matinya sampai mendapatkan jatah rezekinya yang terakhir. Bapa sonangnya, bapa tonangnya itu. Cenapa pun mobil kawan tetangga sebelah tu merek terbaru, Pak. Kalau laiku ada di hati awak, ya Allah, kalau engkau memang dulu menakdirkan saya dapat mobil ini, ya Allah, sebelum mati dan pastinya akan mendapatkan mobil itu, ya Allah. Kalau ikut prinsip itu ya Pak, tonang itu tidur tu deh nyaman masuk. Tapi kalau yang satu ni nak adu dalam hati awak, tu tidak membuat sakit gigi tengah malam. Tabayang jula untuk kawan sekolah, terkonang jula kawan dalam mendapat ikut. Itu sebetulnya Pak. Atau kami yang laki-laki ikut lebih sombongnya Bu. Kami ni laki-laki kau lebih sombong je. Cuma nak induk kau nak tak sombong. Kami lebih sabarnya Bu. Kau laki-laki kau laki ibu kau lebih sabarnya. Lain dua prinsip tadi dalam hati kami. Cuma nan bisik-bisik ibu tu yang nak tahan lah. Bisik-bisik ibu tu nak tahan. Bawa pulang kau jauh bawa Pak. Hati boleh bini sampai bang. Terus kuker kawan sebelah berubah Bang. Nama bawa nama baru Bang. Nah boleh. Nyiman tadi Pak. Jadi tolong Bu ya. Dua. Tolong kami laki-laki go. Kalau lain bersombong kami, tolong bantu kami. Jangan sampai rusak sabar kami. Karena kadang-kadang bini nak tahan Pak. Kita tahan ni, suami ni tahan, sabar. Bapiciong mah tolong Nampak nak bau dia kawan, bapiciong mah tu. Tiba di rumah, dia umbui dia kat bini tadi. Bang dia. Kawan dah berubah, dah bertambah rumah, bertambah rukun ni, nak ada lagi. Itu masalah. Atau suami istri lai sabar, lai tahan. Ya. Cuman anak je lah nak ngompor-ngompor ni. Ya, bilu je lah ya. Anak. Sudah normal je lah sabar boleh. Copek lah bang dia. Nak ibu bang ke anak awak dia. Tengok anak orang dia. Alah. Bakipe je. Nampak yang parah mau mak duduk. Anaknya lagi sombong je. Mak ayah nama sekuping. Anaknya lah tamat kuliah.
tapi mungkin dek zokinya lu terbuka le, lu napik kojo le. Omaknya nak domong, ayahnya nak tensi langsung. Dipanggil anaknya, Yung. Apa ti gunaan kuliah tentang labi piti labi la tande kompunaya berjuang untuk kuliah. Ndak je kau juang ini boda. Tengok kawan nak semua sekolah dulu, laba motornya Yung. La 3 kali you mau meronde ayah semua omak. Ang bilu je le. Oma ayah lo nama ngipi-ngipi anak. Akhirnya aku kata anak, tengok dah ya omak begoyo. Seminggu beko ada boleh no mak motornya. Sebulan lain dia bawa mak ayah ke umroh. Ayahnya sebulan dah dibawa mak ayah ke umroh. Cuma itu kebosan tiang ayah. Cuma itu yang ayah harapkan. Tak tentu dia mak ayah sana nak jual nak mobile. Tak obey dia mak ayah. Kalau anaknya bisa dia mengumrohkan, menghajikan oma ayahnya. Dia inyo manggali narkoba. Dan ayah lah sonang ala busong dan ko bawa Joshua jadi anak. Rupa pulang dari umroh kena tangkau anak di sini. Pingsan ayah. Itu pak. Kalau lagi sobo anak awak. Lai usaha tawinya sabar. Biarlah penghasilannya ketek dulu. Jangan dikipi-kipi anak awak. Biarlah. Inyo mungkin tak berosia duitnya. Inyo nak mencari halal mungkin. Jangan diganggu, jangan diusir-usir. Biarlah. Kau le copek beko nyo beruntung. Copek terbuka sokinya beko. Sebelum nomak jaya meninggal dapat tu beko. Lai Leomonya menyobi ceniko kana bego na. Ceno pun uang kayu na. Bapak kali uang bego mau umrohkan mau hajikan ayah umat. Tapi kalau dainan haram nak ndak bangga dan jadi ayah jadi omang. Lai tolok nyobi ceniko kana dah. Lai. Lamu pikir omang de. Iyo tenang. Harus ceno itu pak. Kita sampaikan kepada anak kita, nak, walau bagaimanapun kaya kamu nak, berjuta-juta ngagian kau mak kaya setiap bulan, berkali-kali kamu bawa saya dan ibumu umroh, kalau itu dari usahamu yang haram, tak akan bangga omak jaya dona. Cina itu akan apa sebetulnya? Kau nak bagi PKP contoh tadi. Biko kalau lah anak tu mencari usaha dan haram, kau ni oma ayahnya, dia oma ayahnya, nak masuk-masuk mengipi-ngipi, tanggung lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kata Nabi, jangan pernah merasa jatah rezeki itu datangnya terlambat. Kau jawab boleh bunyinya Ustaz? Lain. Oh, selesai. Lagi kau dia. Kau payah mari macam ni kau. Kecuali pi lontong tu basi ya, luar ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang terakhir, adab dalam mencari rezeki itu adalah jangan kere. Lapul bahasa Indonesia kere dia. Bapak pakai je kere sebenarnya. Salut. Jangan salut dan kagum. Jangan kere kepada orang yang usahanya haram. Kan ada masyarakat awak pak, jadi toke memang kayu sekayu-kayu kawan. Bosinnya piti juga lu. Kalau je piti tu. Atau kontri pun piti juga lu. Dek cuna itu lapang itu ya gitu kan. Umahnya sawi godang lo umahnya di masjid kan. Mewah lo dalam rumah ini dalam masjid kan. Tapi kojonya haram rupanya bu. Dari piti dan haram rupanya bisa mendapatkan itu tadi. Pesan Nabi awak, la tawbitanna jami'al mali min ghairi hilli. Jangan kalian salut, jangan kalian kagum, jangan kalian kere dengan orang yang dia menghasilkan duit banyak, punya ini, punya itu, tapi dengan cara yang tidak halal. Nyawak kau bu, copek kere, copek salut awak tu kau macam itu. Siapa dan paling kayu di kampung kau? Hanya awak, yo mantap. Itulah tabiat awak, itulah kebiasaan awak macam itu. Salut awak.
Kalau basuhnya beko di lopong di kodai tempat minum. You mantap joyo. Alun 30 mula PNS. Kan masa hobi macam itu. Bapuji-puji orang nak kayu-kayu di kampung. Sementara kata Nabi, jangan kalian kagum, jangan dipuji-puji pula orang yang penghasilannya dari yang haram tu. Pi jangan cemeh pula, nak beli macam pak kayu pi tuyul banyak rumah. Nah, macam itu. Diam aja. Tak usah dipuji. Tak usah salut kayaknya. Jangan kagum pula ke orang macam itu. Jangan salut, jangan kagum kata Nabi kepada orang yang dia bisa mempunyai harta yang banyak tapi dengan cara yang tidak halal. Kenapa wahai Nabi? Karena kata Nabi, kalau hartanya yang banyak itu dia pakai untuk beramal, kata Nabi dalam hadis tak diterima Tuhan. Titik bulan pe umroh kawan Tuhan. Salut kawan dia. Tapi rupanya Tuhan tak menerima pahalanya umroh yang setiap bulan. Dan harta benda yang dia pakai untuk selain beribadah, kata Nabi, kana zadahu ilan nar, akan jadi bekalnya masuk ke neraka. Nah, coba bayangkan Pak, dari harta yang banyak tu, kalau dipakai dek kawan tu untuk beribadat, tak diterima oleh Tuhan pahala ibadatnya, tak lagi pahala oleh Tuhan tu. Harta yang lain yang dia tak pakai untuk beribadah, rupanya jadi modalnya masuk neraka. Jadi apa yang kita salutkan kepada orang yang jodoh itu? Kan masuk akal Pak. Jangan tengok zahirnya. Kalau zahirnya bawa tu loma, menghilir segala macam. Loma nampak. Tapi kata Nabi, kalau orang yang kaya ini dia pakai duit ini, dia pakai hartanya untuk beribadah, Allah tak menerimanya karena haram. Tapi yang dia tidak pakai untuk beribadah, itu akan jadi modal dia masuk ke dalam neraka. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pelecut. Pelecutnya pelecui. Jadi pelecut bagi kita. Mudah-mudahan kita mau meninggalkan yang haram itu dan komitmen dan istiqomah untuk terus berusaha mencari yang halal. Tunggu sajalah pos-posnya. Bila Allah menakdirkan dulu di zaman azali kita akan umrah, sebelum Muhammad meninggal akan sampai kaki itu menjejak kota Mekah atau Mekah. Istiqomah ajalah. Kok bangun usaha menggali daun pisang tadi menggali ajalah. Jangan cuma-cuma dikubik-kubik dan haram. Istiqomah, berdoa, mudah-mudahan hajat hidup kita dikabulkan Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf di mana ada kata-kata ambo yang tak sesuai, di mana ada penyampaian ambo yang tak berkenan, ambo minta maaf. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.